Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur apapun keadaan yang terjadi di sekeliling kami, keadaan yang terjadi di kota kami, bahkan bangsa kami ingin menyatakan kami tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua, bagi bangsa kami, bahkan bagi kota kami. Sebentar kami akan belajar bersama-sama, biar kiranya Tuhan Yesus sendiri yang berbicara melalui lidah dan perkataan hamba-Mu ini, biar setiap firman yang keluar dari perkataan hamba-Mu menjadi firman yang hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh apapun, Engkau tidak terbatas. Bahkan sekalipun melalui media online, kami percaya suara-Mu tetap didengar, kuasa-Mu tetap dinyatakan bagi setiap anak-anak yang ada di rumah, bagi setiap anak-anak yang mungkin hari ini mengalami ketakutan ataupun tekanan. Biar kiranya Tuhan yang membebaskan mereka semua. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap belajar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai Yud, hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai tentang murid-murid Tuhan Yesus menghadapi angin topan di saat Yesus tidur. Bayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Markus 4 ayat 35 sampai 41 menceritakan pada suatu petang selesai Tuhan Yesus mengajar di ayat ke-35, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Tuhan Yesus mengajar di tepi danau dan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Waktu mereka dalam perjalanan, Tuhan Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Pada saat Tuhan Yesus tidur, tiba-tiba ada angin topan yang sangat dahsyat, angin topan yang begitu sangat dahsyat. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-37, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tapi Tuhan Yesusnya tidur. Bayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Murid-murid kalang kabut, murid-murid ketakutan, murid-murid panik. Mereka takut kapalnya tenggelam. Mereka takut mati. Sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata seperti ini, mereka bertanya seperti ini. Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa? Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa? Apa yang kita alami hari-hari ini di tengah-tengah kejadian COVID-19, mungkin ada di antara kita yang mengalami ketakutan. Mungkin ada di antara kita yang panik. Yang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita berpikir bahwa nggak ada harapan untuk kita. Kita berpikir, wah kayaknya nggak ada hari esok. Bahkan ada orang yang berkata kepada saya, ini seperti kiamat. Kiamat pelan-pelan. Ada banyak di antara kita yang mengalami ketakutan. Atau bahkan ada di antara kita yang berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa? Engkau tidak peduli kalau kami terkena virus corona? Engkau tidak peduli kalau kami mengalami kebosanan di rumah aja? Atau bahkan Engkau tidak peduli kalau kulit kami kering karena kami harus cuci tangan setiap hari? Guru, apakah Engkau tidak peduli terhadap kami? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak ingin menyatakan kepada kalian semua bahwa Tuhan Yesus peduli kita semua.
Tuhan Yesus peduli keadaan kita. Bahkan Tuhan Yesus peduli terhadap orang-orang yang mungkin sekarang terkena virus corona. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memampukan mereka. Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan juga peduli terhadap keadaan yang sekarang sedang terjadi di bangsa kita. Tuhan peduli terhadap pemerintahan. Tuhan peduli terhadap keluarga kita. Tuhan peduli. Karena di ayat berikutnya, setelah Tuhan Yesus bangun, apa yang dilakukan? Dia berkata seperti ini. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Angin pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jangan takut. Jangan takut. Jangan seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan terombang-ambing dengan angin topan. Jangan takut sekalipun ombak dari air tersebut masuk ke perahu kita. Karena Tuhan ada di sana. Selama Tuhan ada di sana, selama itu juga kuasanya dinyatakan untuk kita semua. Tuhan mampu menghardik virus corona. Tuhan mampu menghentikan virus corona. Seperti dia mampu menghentikan angin ribut. Seperti dia mampu membuat danau tenang dan diam. Tuhan mampu membuat teduh bangsa kita. Tuhan mampu membuat teduh kota kita. Jangan takut, tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan. Di ayat terakhir, setelah mereka melihat kejadian itu, mereka sangat takut dan berkata satu dengan yang lain. Siapa gerangan orang ini? Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Angin dan danau taat kepada Tuhan. Demikian COVID-19 juga akan taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup menguatkan. Oleh karena itu, jangan takut. Jangan hidup seperti orang yang tidak percaya, tapi tetap beriman, tetap hidup, takut akan Tuhan, tetap percaya. Karena Tuhan mampu menyelesaikan masalah ini. Tuhan mampu. Badai pasti berlalu. Demikian COVID-19 pasti akan berlalu atas bangsa kita, bahkan atas bangsa-bangsa. Mari sama-sama kita bangun iman kita dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita memperkatakan firman Tuhan, dengan kita taat kepada firman Tuhan. Dan jangan lupa, taat juga kepada setiap aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat. Perkatakan hal yang positif, perkatakan hal yang baik untuk keadaan yang terjadi sekarang ini. Dunia butuh kita untuk menyatakan kasih Allah. Dunia butuh kita untuk menyebarkan atmosfer yang positif. Dunia butuh kita untuk dikuatkan oleh Allah melalui kita. Tetap semangat, jangan hidup dalam rasa takut, tetap percaya. Tuhan Yesus berkati.